Anda kembali menyaksikan segmen khusus Road to CNBC Award 2024 Best Energy Companies yang mengangkat tema swasembada energi demi ketahanan nasional. Bersama saya Sinta Zahara, kita akan membahasnya lebih dalam lagi dan masih terkait target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lantas bagaimana peran perusahaan yang bergerak di sektor industri untuk mendukung pencapaian tersebut? Dan saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk, Jauhar Maulidi, lalu Direktur Operasional PT Kencana Energi Lestari Tbk, Karel Sampepajung, dan juga Direktur Utama PT RMK Energi Tbk, Vincent Saputra. Selamat pagi, Bapak-bapak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya Pak, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Jauhar terlebih dahulu. Pak Jauhar, melihat rencana atau cita-cita ya dari Pak Presiden Prabowo bahwa kita ini harus swasembada energi. Dan harapannya mungkin dalam 4 tahun ke depan sudah bisa terlaksana atau bisa tercapai ya Pak ya. Bagaimana peran Rukun Raharja dalam mendukung target tersebut dan langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait dengan cita-cita Presiden kita? Baik, terima kasih. Tentu kami sangat mendukung dengan program swasembada energi karena itu pasti sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk bisa berkembang dan bertahan dalam menghadapi masa-masa ke depan. Kami di Rukun Raharja, pilar bisnis kami ada 4 yaitu upstream, midstream, downstream dan kita ada satu lagi yaitu kita sebut sebagai new initiative di mana itu mengarah ke renewable dan juga ke petrochemical yang related ke energi. Tentu kami langkah-langkah yang kami lakukan adalah di upstream kami tentu mulai mencari lapangan-lapangan baru yang mana bisa menghasilkan apakah itu minyak atau gas. Tapi tentu kami saat ini lebih mengarah karena bisnis kita adalah gas, lapangan-lapangan yang bisa menghasilkan gas yang untuk bisa didistribusikan sebagai energi transisi. Dan midstream sendiri kami juga mendukung dengan membangun infrastruktur daripada penyaluran distribusi gas, baik itu gas di dalam industri maupun yang sedang kami pelajari saat ini dan siap untuk ikut bisa partisipasi dalam gas kota atau disebut city gas. Dan juga untuk downstream kami memperluas pasar ini kita coba juga tidak cuma di Jawa tapi juga di Sumatera dan di beberapa pulau lainnya sehingga penggunaan gas ataupun sebagai energi transisi bisa makin banyak dan tentu ini bisa mendukung program pemerintah untuk mendapatkan ketahanan energi. Begitu juga dengan renewable ya juga sama yang kita lakukan ke arah situ. Baik, jadi intinya langkah konkretnya adalah memperluas pasar ya Pak ya untuk downstreamnya. Baik, saya ingin beralih ke Pak Karen. Pak Karel, seiring dengan target dari Presiden kita ya untuk bisa swasembada energi, menurut pandangan Pak Karel sendiri dari Kencana Pak, langkah-langkah konkret apa yang akan diambil oleh perusahaan untuk bisa mendukung cita-cita dari Presiden Prabowo? Pak Karel silakan. Iya, kami sangat mengapresiasi dengan program swasembada energi, ketahanan energi yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini. Perusahaan Kencana Energi sejak awal berdiri memang khususkan untuk pengembangan energi terbarukan, renewable energy. Dan kami sudah IPO renewable energy tahun 2019. Langkah-langkah konkretnya akan terus terlibat secara langsung di berbagai daerah Indonesia untuk mengembangkan potensi energi terbarukan kita yang sangat besar, baik dari hidro, matahari, panas bumi, dan biomas atau dengan biogas itunya. Dan dengan harapan kami bisa berpartisipasi dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060 yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karel. Saya ingin beralih ke Pak Vincent. Pak Vincent, sebagai perusahaan logistik komoditas energi, bagaimana RMK Energi ini bisa berkontribusi dalam mendukung target swasembada energi di Indonesia? Oke, ya, terima kasih Bu. Ya seperti yang tadi Pak Jauhar dan Pak Karel sampaikan, kami di RMKE sangat mengapresiasi apa yang Pak Presiden sudah canangkan. Dan kita sangat percaya batu bara di Indonesia ini sangat tergantung pada infrastruktur. Nah, fokus kita adalah membangun infrastruktur sehingga tambang-tambang yang tidak efisien atau tambang-tambang yang tadinya belum bisa keluar jadi memiliki akses. Nah, itu yang kita terus lakukan. Seperti di tahun ini kami ada menambah 3 tambang baru di lokasi yang baru dan kami akan bangun jalan 115 kilo. Sehingga tambang yang tadinya ataupun lokasi-lokasi yang tadinya tidak bisa beroperasi dengan baik itu akan bisa beroperasi dengan baik.
Baik, lalu langkah strategis apa yang dilakukan oleh RMK Energi untuk bisa memastikan bahwa distribusi energi khususnya batu bara dapat berjalan efisien dan juga mendukung kebutuhan energi nasional? Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa infrastruktur ini akan terus menjadi perhatian. Betul. Tapi selain daripada infrastruktur, apa lagi yang perusahaan Anda akan lakukan? Satu, kita juga menambah cadangan. Kita mengambil lokasi-lokasi tambang yang baru. Kedua juga kita tetap melihat wilayah-wilayah lain yang kira-kira kita bisa berkontribusi lebih yang belum ada infrastruktur yang baik. Nah, di situ kita ngelihat kesempatannya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Johar. Pak Johar, sebagai perusahaan penyedia energi terintegrasi, Pak, dari hulu hingga hilir, bagaimana Rukun Raharja melihat peluang bisnis dengan adanya target swasembada energi ini, Pak Johar? Ya, tentu ini satu hal yang menggembirakan buat kita semua. Karena tentu dengan target swasembada ini tentu pasti membuat kami sektor swasta akan lebih terpacu untuk bisa mensupport program ini. Tentu masalah klasik di Indonesia adalah kalau kita bicara mengenai sumber energi, karena kami banyak fokus di gas, itu adalah terjadi mismatch antara supply dan demand. Ada di daerah yang supply-nya ada tetapi demand-nya tidak ada. Ada yang demand-nya ada, supply-nya tidak ada. Contohnya saat ini banyak sumber-sumber gas itu adanya di wilayah timur Indonesia. Tapi pasar ada di wilayah barat Indonesia. Nah, hal ini tentu harus kita jembatani. Nah, tentu kuncinya adalah kita harus membuat infrastruktur daripada distribusi energi tersebut dalam ini gas. Ya, tentu LNG dan infrastrukturnya menjadi satu hal yang penting dan juga jaringan pipa juga penting sehingga masyarakat bisa terjamin mendapatkan sumber-sumber energi yang murah dan juga sustainable. Saat ini transisi yang menurut kami ini kami akan fokuskan ke depan. Selain kami juga mencari sumber-sumber dari gas maupun minyak yang ada di sisi upstream kami. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Karel. Pak Karel, dari perusahaan Anda atau dari Kencana sendiri, target-targetnya seperti apa Pak untuk bisa mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia untuk ke depannya? Untuk Kencana sendiri kami sudah menyusun program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sebagai informasi, saat ini kami sudah mengoperasikan 4 unit pembangkit hidro, 2 di Sumatera, 1 di Bengkulu, dan 1 di Toraja, Sulawesi Selatan. Totalnya 59 megawatt. Dan saat ini dalam konstruksi pembangunan di Sulawesi Selatan sebesar 10 megawatt. Kami juga sudah mengoperasikan pembangkit dari biomasa, dari kelapa sawit, kapasitasnya 5 megawatt berada di Bangka. Untuk jangka pendek dan menengah, karena pembangunan pembangkit hidro ini butuh PLTM 2 tahun, kalau PLTA 4 sampai 5 tahun. Dalam jangka pendek dan menengah, kami menargetkan sekitar 275 megawatt. Jadi sampai dengan 2030 akan ada tambahan sebesar 275. Dan sesudah itu, kami sudah beberapa lokasi dipersiapkan untuk jangka panjang. Mudah-mudahan bisa menambah sekitar 500 megawatt untuk berkontribusi dalam swasembada energi, ketahanan energi. Baik, artinya target-target ini apakah Anda cukup optimistis bisa tercapai Pak Karel? Ya, optimis sih dengan pengalaman yang ada dan harapannya sebanyak kebersamaan seluruh stakeholder dalam menyadari bahwa pembangunan energi terbarukan ini sangat kita butuhkan selain untuk ketahanan energi, juga untuk global warming masa depan anak-anak kita. Baik. Pak Vincent, bagaimana kalau dari perusahaan Anda atau dari RMK Energi sendiri membantu mengatasi tantangan logistik dan juga infrastruktur dalam distribusi komoditas energi di wilayah Indonesia yang kalau kita lihat memang cukup luas ya Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita melihat ini sebagai challenge tapi juga sebagai kesempatan. Memang kita secara perusahaan suka dengan proyek-proyek yang lebih menantang secara infrastruktur. Karena di situ kita melihat nilai tambah yang bisa kita berikan kepada wilayah tersebut. Waktu kita masuk ke Sumsel, sebagai contoh, waktu itu batu bara diangkut dari tambang ke pelabuhan dengan jalan provinsi. Nah, dengan jalan provinsi ini masalahnya banyak, Bu. Dari sisi sosialnya tinggi, artinya kemacetan juga tinggi, kecelakaan juga banyak. Nah, kita salah satu perusahaan swasta yang pertama untuk mencanangkan mengangkut batu bara pakai kereta api. Waktu itu hampir nggak ada yang berani untuk lakukan itu karena satu, investmentnya juga tinggi, kedua contoh yang berhasilnya belum ada. Nah, hal yang sama juga kita mau lakukan di wilayah lain. Seperti tahun ini kita nambah 3 cadangan di Jambi,
3 tambang. Nah itu rencananya juga kita akan bangun infrastruktur yang cukup masif, sehingga yang tadinya jalan provinsi ini dipakai untuk angkutan batu bara, nantinya udah nggak digunakan lagi untuk itu. Baik, tapi sejauh ini dengan menggunakan kereta seperti apa Pak hasilnya? Jauh lebih efisien, lebih stabil. Ya kita cukup happy dengan investment yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Jauhar, dari Rukun Raharja sendiri bagaimana untuk bisa memanfaatkan teknologi dan juga inovasi Pak untuk bisa mendukung pencapaian swasembada energi yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, dan teknologi dan inovasi yang seperti apa yang akan dilakukan atau diterapkan di perusahaan Rukun Raharja ini? Baik. Untuk sektor upstream tentu kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan terkemuka di bidangnya. Itu adalah untuk memastikan bagaimana proses penemuan gas ataupun minyak itu paling efektif dan efisien, dan juga untuk bisa meminimalisasi atau menambah akurasi kita agar kita bisa mendapatkan sasaran, karena jangan sampai kita drill dan ternyata hasilnya tidak mendapatkan. Nah, mengenai midstream dan downstream kami melakukan digitalisasi. Di sini digitalisasi ada 2 hal, satu adalah untuk safety sendiri, sehingga kita bisa mengetahui kalau ada kebocoran pipa dan sebagainya cepat bisa kita tanggulangi, dan juga untuk efisiensi, sehingga distribusi daripada energi kita bisa dimonitor dari kantor pusat dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan apapun untuk bisa menangkap potensi pasar yang ada di depan, dan juga untuk safety, karena bagaimana juga bisnis kami adalah bisnis yang mengutamakan keselamatan atau safety. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Karel, bagaimana Kencana Energi ini bisa melihat tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia? Artinya solusi-solusi seperti apa yang ditawarkan oleh perusahaan Pak untuk bisa menjawab tantangan-tantangan terkait dengan mungkin pengembangan energi terbarukan ya Pak untuk saat ini? Berdasarkan pengalaman memang ada tantangan-tantangan yang kami hadapi. Cuma kami lihat itu bisa dijadikan peluang ke depan ya kan. Jadi memang dari segi regulasi perizinan saya kira makin hari makin ke depan kita makin menyempurnakan baik perizinan maupun regulasinya, secara khusus dalam mendukung percepatan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang cukup besar, mendukung swasembada energi juga. Dan solusi yang kami tawarkan memang kesadaran semua kita ya kan, bahwa kita akan bersama-sama mengembangkan ini. Jadi semua stakeholder ikut mendukung, baik dari pemerintah, masyarakat maupun semua yang terkait, sehingga potensi ini bisa kita kembangkan lebih maksimal ke depan. Baik, terima kasih Pak Karel. Saya ingin ke Pak Vincent. Dari perusahaan RMK Energi sendiri begitu ya Pak, apa teknologi atau inovasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk bisa mendukung cita-cita dari swasembada energi ini, dan juga utamanya mungkin untuk bisa meningkatkan efisiensi yang berkelanjutan ke depannya? Oke, sampai hari ini kami masih percaya dan disupport juga dengan data bahwa batu bara merupakan energi yang paling stabil di Indonesia. Ya sekarang pertanyaannya adalah batu bara ini kan related dengan sumber energi yang kurang bersih. Nah itu apa yang kita lakukan sekarang untuk supaya hal-hal kontaminan yang dilakukan ini bisa kita minimalisir. Contohnya kami menerapkan beberapa teknologi seperti telescopic chute, ada juga kami gunakan spray gun, ataupun kita measure untuk matriks pencemaran udara yang ada di sekitar wilayah operasi kami. Nah itu kita lakukan dengan harapan supaya batu bara ini tetap bisa digunakan, tapi secara dampak lingkungannya kami bisa minimalisir. Baik, semakin menarik dialog kita Pak Karel, Pak Vincent dan juga Pak Jauhar terkait dengan target atau cita-cita untuk swasembada energi.